Oke, selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan belajar yang namanya penerapan induksi matematika pada keterbagian. Ingat ya, makna keterbagian di sini itu habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Paham nggak artinya habis dibagi? Misalnya gini, 12 bagi 3 hasilnya kan 4. Nah, 4 ini kan nggak bersisa. Berarti dia habis dibagi 3 karena hasilnya adalah 4. Nah, kalau ibu bilang lagi 12 bagi 5 bisa nggak? Bisa dibagi, dapat dibagi, tapi dia punya sisa. Berapa sisanya? 12 bagi 5 kan dapat 2, sisanya 2. Ya kan? 2 kali 5 10 tambah 2 makanya 12. Paham ya? Yang kita minta di sini adalah habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Oke, kayak gimana cara mengerjakan penerapan induksi matematika pada keterbagian ini? Sama seperti step biasa. Step biasa apa? Ada 2 step, ada 2 langkah yang harus Anda ikuti. Yang pertama adalah langkah awal, yaitu basic stepnya. Kita harus tunjukkan bahwa P1 itu benar, maka P2 benar, gitu ya. Nah, atau tidak selamanya N itu boleh kita gunakan angka 1. Kemarin sudah dijelaskan. Bisanya digunakan N sama dengan 2 atau N sama dengan 3. Tergantung sama apa yang diminta sama soal. Atau tergantung bilangan asli terkecil yang diberikan di pernyataan. Oke. Nah, kalau di langkah awal ini Anda sudah berhasil membuktikan bahwa ini benar, maka kita lanjut ke tahap yang kedua. Apa tahap kedua? Tahap keduanya yaitu adalah langkah induksi. Nah, apa itu langkah induksi? Karena katanya tadi P1 benar, maka P2 itu juga pasti benar. Karena P2 benar, maka P3 juga benar. Ini boleh Anda cek nanti ya, tapi nggak perlu ditulis semuanya gitu. Nah, karena begitu seterusnya, maka kita asumsikan bahwa PK, P yang terakhir gitu, itu juga akan benar. Nah, karena PK benar, maka kita harus tunjukkan bahwa PK tambah 1 itu juga benar. Oke ya, ini langkahnya. Langkah induksi itu sama, mau di barisan bilangan, mau di keterbagian, mau ke tak samaan, itu akan sama langkah induksinya. Oke, sekarang kita diberikan contoh. Katanya, dengan menggunakan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat N kurang 6 itu habis dibagi 5. Untuk N bilangan asli, ingat N bilangan asli mulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 1. Jadi nanti N yang pertama nanti Ananda boleh buat N-nya sama dengan 1, boleh. Jadi P1 nanti tunjukkan benar nggak? Atau bolehnya dibuat N sama dengan 2, Bu? Boleh. Tunjukkanlah P2 itu benar. Kalau P2 nanti benar, maka P3 benar gitu ya. Nah, maka kita selesaikan soal ini. Oke. Langkah pertama kita buat dulu pernyataan ini ke pernyataan matematika. Maka 11 pangkat N kurang 6 ini kita tuliskan dalam bentuk PN sama dengan 11 pangkat N kurang 6. Di mana N-nya bilangan asli. Ini katanya akan habis dibagi 5. Kita masuk ke langkah awal. Nah, langkah awalnya kita mau tunjukkan bahwa P1 benar. Benar nggak 11 pangkat N ketika N ini kita gantikan dengan angka 1 dikurangi lagi dengan 6, hasilnya itu akan habis dibagi 5. Ternyata setelah kita kerjakan benar. Kenapa benar? 11 pangkat N. N-nya 1, 11 pangkat 1 diganti sini. Jadi 11 pangkat 1 dikurangi 6. 11 pangkat 1, 11. 11 kurang 6 berapa? 5. Ternyata 5. Benar nggak 5 habis dibagi 5? Benar, karena 5 bagi 5 hasilnya 1. Tidak punya sisa. Maka, karena ini benar, karena P1 benar, P1 itu habis dibagi 5, maka benar. Gitu ya. Maka langkah awal ini sudah benar. P1 kita betul. Karena P1 sudah betul, maka kita akan lanjut kemana? Ke tahap yang kedua. Apa tahap keduanya? Tahap keduanya yaitu adalah langkah induksi. Apa katanya? Karena P1 benar, maka P2 juga benar. Boleh nanti kamu cek di sele-sele, benar nggak P2 ini benar gitu. Kalau P2 benar, maka P3 juga benar. Begitu seterusnya, boleh dicek nanti. Tapi untuk langkah awal ini cukup 1 aja dituliskan. Ya. Nah, karena kayak gitu seterusnya, maka bolehlah kita asumsikan bahwa PK kita ini juga betul. Nah, siapa PK-nya jadinya? Silahkan gantikan PN ini, variabel N menjadi K. Berarti PK sama dengan 11 pangkat K kurang 6. Maka Ibu tuliskan di sini PK sama dengan 11 pangkat K kurang 6. Kita asumsikan ini benar untuk K bilangan asli. Oke ya. Nah, setelah kita asumsikan PK ini benar, maka langkah selanjutnya gitu, apa yang akan kita lakukan? Kita disuruh menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu juga benar. Ya, kita akan disuruh tunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Silakan gantikan K di sini dengan K tambah 1.
Berarti di sini jadi 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Ini akan kita buktikan bahwa 11 pangkat K tambah 1 kurang 6 itu juga pasti habis dibagi 5. Kayak gimana caranya? Oke, ikuti langkah selanjutnya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa 11 pangkat K kurang 6 itu habis dibagi 5. Kalau dibilang habis dibagi 5, di matematika boleh kita tuliskan bahwa 11 pangkat K kurang 6 itu sama dengan 5 kali M. Artinya gini, 5 kali M, 5 kali berapa aja pun di sini, tapi ini bilangan bulat positif ya, pasti akan habis dibagi dengan 11 pangkat K kurang 6, ya kan? Coba kalau kita buat M ini 1, sini 5, kita misalkan gitu ya kan, ini boleh kita tuliskan 5 kali berapa aja pun nanti pasti akan sama hasilnya di sini, gitu loh kira-kira. Tapi dengan syarat M itu bilangan bulat positif katanya. Maka bolehlah kita tuliskan bahwa 11 pangkat K itu sama dengan 5M tambah 6. Oke ya. Nah, sekarang kita mau ubah bentuk si PK tambah 1. Bentuk dari si PK tambah 1. Kita mau ubah bentuk ini. Tadi hasilnya apa tadi katanya? Bahwa 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Kita mau buktikan bahwa ini habis dibagi 5. Ya, habis dibagi 5. Nah, jadi ini Ibu ubah menjadi 11 pangkat K kali 11. Ini sifat eksponen ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti 11 pangkat K kali 11 pangkat 1 kan sama itu dengan 11 pangkat K tambah 1. Ini yang ada tadi. Oke ya. Nah, ini dikurang sama 6. Dikurang sama 6. Nah, ingat 11 pangkat K kita tadi kan sudah ada kita misalkan. Dia supaya habis dibagi 5 gitu kira-kira. Dimisalkanlah 11 pangkat K itu sama dengan 5M tambah 6. Sudah? Berarti kita ganti 11K di sini menjadi apa? Kita ganti dia 5M tambah 6. Nah, dia kan dikali sama 11. Dikurangi lagi sama 6. Nah, ini akan kita kerjakan. Paham ya dari mana ini ya? 11K ini Ibu gantikan dari sini tadi. Pernyataan kita yang menyatakan bahwa 11 pangkat K kurang 6 habis dibagi 5 itu dapat dimisalkan dengan 11K pangkat 6 11 pangkat K kurang 6 sama dengan 5M. Oke, maka ini kita kerjakan. Ya, silakan kalikan ke dalam. Ini berapa? 55M. Tambah 6 kali 11 berapa? 66. Kita kurangi dengan 6. Maka hasil yang kita peroleh adalah 55M tambah 60. Ya kan, tambah 60. Nah, ini boleh kita sederhanakan jadi berapa? Keluarlah angka 5. Karena ini kelipatan 5, ini 55 sama 60 ini kelipatan 5. 5 kali berapa jadinya? 11M tambah berapa yuk? Tambah 12. Nah, ini boleh kita nyatakan kelipatan 5. Kenapa? Karena ada angka 5 di sini. 5 kali sekian gitu. 5 kali titik-titik. Ini kan ini si 5 sudah kelipatan 5. Kelipatan 5. Berarti dengan otomatis ini pasti habis dibagi dengan 5. Begitu ya kira-kira ya. Jadi karena sudah ada di sini kelipatan 5, kan perkalian ini. Kecuali kalau penjumlahan tadi di sini berarti nggak boleh kita katakan. Tapi 5 kali sekian pasti 5 ini habis dibagi dengan 5. Oke ya, paham Ibu maksudnya. Maka karena sudah ada kelipatan 5 di sini kan, bisalah kita katakan bahwa P K tambah 1 itu sama dengan 11 pangkat K tambah 1 dikurang dengan 6. Sudah, ini dinyatakan sebagai kelipatan 5. Yaitu yang mana tadi Ibu katakan? 5 kali dalam kurung 11M tambah 12. Oke ya. Berarti benar. Jadi benarlah bahwa apa? Bahwa PK tambah 1 sama dengan berapa tadi? 11 pangkat K tambah 1 kurang 6 itu habis dibagi sama berapa? Sama 5. Oke? Nah, habis dibagi 5 kan? Karena ini PN-nya 11 pangkat N kurang 6 memenuhi kedua prinsip induksi matematika tadi, maka terbuktilah bahwa PN sama dengan 11 pangkat N kurang 6 itu habis dibagi 5.
Kenapa tadi habis dibagi 5? Karena P1-nya tadi memenuhi di langkah awal, kemudian ketika kita lanjutkan ke langkah induksi, PK benar sampai PK tambah 1 juga ternyata dia memenuhi bahwa dia kelipatan 5 dan habis dibagi 5. Maka pernyataan soal ini, pernyataan matematika yang mengatakan bahwa 11 pangkat N kurang 6 itu habis dibagi 5 untuk N bilangan asli, ini juga ternyata benar dan dapat dibuktikan. Paham ya kira-kira ya?